Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan kita harus menghormati orang tua. Orang tua adalah seseorang yang melahirkan kita, mengasihi kita dan memelihara kita dari kecil. Maka dari itu kita harus menghormati mereka serta menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita dan merawat kita dari kecil hingga kita bisa berbicara serta melakukan dan mengerti banyak hal sehingga saat ini. Alasan kita harus menghormati guru. Mereka tulus mendidik dan memberikan ilmu kepada kita tanpa mengharap imbalan apapun. Seorang guru rela memberikan ilmu yang dia punya kepada murid yang diajarkannya. Tentu saja dengan harapan para murid dapat meraih cita-cita mereka atas perjuangan dan ketulusannya. Seorang guru patut dihormati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma afaw wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kandungan surat Al-Isra. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang hambanya mengucapkan perkataan yang menyakiti kedua orang tua seperti membentak, memaki serta menghardik keduanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menunjukkan perhatian serta sikap kasih sayang terhadap keduanya. Kemudian Allah memerintahkan kepada hambanya agar bertawadu karena memiliki sifat tawadu, yaitu sifat terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pemuda yang ingin menjadi pegawai di sebuah perusahaan besar. Dilihat dari riwayatnya, pemuda tersebut termaksud orang yang cerdik dan cerdas, dan hari ini adalah hari terakhir yang ia bersama sang direktur perusahaan tersebut. Saat direktur bertanya apakah yang membiayai kuliahnya adalah ayahnya, tetapi ternyata ayah pemuda itu sudah meninggal dan yang membiayai kuliahnya adalah ibunya. Lalu direktur itu bertanya kembali, apa pekerjaan ibunya? Dan pemuda itu bertanya, ibunya bekerja sebagai tukang cuci baju. Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba sang direktur tersebut menyuruh pemuda itu untuk mencuci tangan ibunya saat pulang nanti. Saat pemuda itu sudah sampai di rumahnya, tanpa membuang waktunya, ia langsung menjumpai ibunya, tetapi terkejutnya saat mencuci tangan, ibunya terlihat kasar dan tangannya kemerahan. Pemuda itu menangis. Pemuda itu terharu melihat ibunya mencuci banyak baju demi membiayai uang sekolah dan uang kuliah. Saat pagi hari, pemuda tersebut menuju ke perusahaan yang ia lamar dengan menangis, mengatakan secara jujur apa yang ia rasakan kemarin saat mencuci tangan ibunya.
pada sang direktur. Sang direktur yang mendengar perkataan pemuda itu sangat senang. Akhirnya ia menemukan orang yang ia cari sebagai jabatan kepala bagian di perusahaannya. Dan terakhir sang pemuda itu diterima bekerja di perusahaan direktur tersebut. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus mengenal arti ketulusan yang dimaksud dalam cerita tersebut adalah ketulusan seorang ibu yang bekerja keras untuk masa depan sang anak. Kita harus memiliki mimpi dan harus berusaha menggapainya. Jangan pantang menyerah, disiplin dan jujur menjalani kehidupan, berbakti kepada orang tua dan semangat mengejar mimpi, menghargai kerja keras orang lain.